Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dasri PDMPD. Yang terhormat Ketua Program Pendidikan Ekonomi Herdiana Daerah MSI. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi Bapak Fibiar Suherman SPD MPD, serta peserta pemateri yang saya hormati dan peserta yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Sabtu 5 November 2022 kita dapat berkumpul walaupun lewat Zoom meeting ini di acara webinar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanglang Buana tahun akademik 2022-2023. Salawat serta salam terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya Nadia Fadila Aulia sebagai pembawa acara pada hari ini untuk membacakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan Ketua Pelaksana. Yang kelima, sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Yang keenam, sambutan Ketua Prodi. Yang ketujuh, sambutan Wakil Dekan 3. Yang kedelapan, penjelasan S dan K webinar. Yang kesembilan, kepanasan materi bersama Western. Yang ke-11, penutupan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Acep Hadian. Kepadanya saya persilakan. Buka dulu YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara Acep yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta.
Bukan yang aku. Laptopnya tadi kan dikecilin suaranya. Itu ngaruh. Coba besarkan dulu laptopnya suaranya. Tapi biasanya mah dinaik teh. Udah nggak? Ada nggak? Ini siapa yang nggak ada? Ada nggak siapa? Multi. Ada. Ya, selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana kepada yang terhormat Sultan Taufikul Hakim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan 3, Bapak Muhammad Rashid Ridha, SPD MPD, dan saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Ibu Haji Ria Herdiana, DRA MSI. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi, Bapak Pugiar Suherman, SPD MPD. Juga para tamu undangan dan para peserta yang hadir di webinar kali ini. Saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat melaksanakan acara webinar hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta di acara webinar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Acara ini dilaksanakan dengan partisipan umum serta para mahasiswa Universitas Sangbuana, yaitu khususnya mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Selamat datang juga saya ucapkan untuk guest speaker dan guest star yang sangat luar biasa ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya para panitia dan struktural Himapeko yang sudah bekerja sama untuk
melaksanakan acara webinar hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa kepada peserta untuk mengikuti sampai akhir acara, agar kita sebagai generasi milenial mampu menjadi generasi yang mengerti akan pentingnya memanfaatkan peluang di teknologi untuk mengoptimalkan ekonomi kreatif di era digital ini. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sultan yang telah ada suaranya. Udah. Terima kasih kepada Saudara Sultan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Pendidikan Ekonomi kepada yang terhormat Teh Tia Hoirulisa, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Muhammad Rashid Ridho SPD MPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Ibu Hajariah Herdiana DRA MSI. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi Bapak Pugiar Suherman SPD MPD. Serta yang saya hormati juga para tamu undangan BMFKIP, DPMFKIP, Himadiktika, dan juga Hima PGSD, juga para panitia dan struktural Himateko, serta para peserta webinar hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan juga ridhonya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di salah satu acara webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dengan mengusung tema eksistensi generasi milenial dalam mengoptimalisasikan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi di era digital. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita sebagai generasi muda dituntut untuk paham teknologi serta mampu menciptakan peluang dalam penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dengan diadakannya acara ini, kami mengajak selaku generasi milenial agar dapat memiliki pengetahuan untuk beraksi menjadikan generasi milenial yang mampu memanfaatkan teknologi di era digital ini. Besar harapan saya, semoga dengan berjalannya acara webinar yang luar biasa ini, kita sebagai generasi milenial menjadi di era ini. Selain itu juga, terima kasih kepada berbagai dan juga para struktural yang telah membantu menjalani my pleasure amazing. Terima kasih kepada Saudari Teh Tia Hoirulisa yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi kepada yang terhormat Ibu Ria Herdiana DRA MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rashid Ridho SPD MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Bapak Pugiar Suherman MPD selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat para pemateri pada hari ini, dan juga kepada Ketua Himapeko beserta jajarannya, Ketua Panitia beserta jajarannya, dan seluruh peserta webinar yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena atas limpahan rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah,
acara webinar pada hari ini dapat terselenggara. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai pada akhir zaman. Pada pagi ini, Ibu sangat merasa bangga sekali dan sangat mengapresiasi atas kegiatan ini dengan dilaksanakannya webinar dengan judul Eksistensi Generasi Milenial dalam mengoptimalisasikan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi di era digital. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menambah kompetensi yang kita miliki menjadi lebih. Kepada Ketua Panitia, Saudara Sultan, selamat ya. Mudah-mudahan acara pada hari ini semuanya terlaksana dengan lancar dan sukses, juga beserta jajarannya. Dan pada kesempatan ini, saya pun sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada para pemateri yang telah berkenan meluangkan waktunya. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afif Firmansyah, SMB, selaku Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan juga thank you so much for Mr. Anthony Ragazin as Content Creator sebagai pemateri kedua pada hari ini, dan juga seluruh peserta webinar. Mudah-mudahan semua memiliki semangat yang sama untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga untuk kita semua tentang apa itu dan pemanfaatan teknologi di era digital yang tentu saja tidak lepas dari mengoptimalisasikan tentang ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif pada dewasa ini benar-benar sedang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan hari ini kita semua bisa memantang apa itu ekonomi kreatif dan pemanfaatannya dengan teknologi yang kita miliki dan harus dikembangkan. Sekali lagi, saya apresiasi untuk Ketua Pelaksana, juga Ketua Hima, Saudari Tia beserta jajarannya. Ibu doakan mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan lancar. Amin. Baik, demikian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah sambutan Wakil Dekan 3 kepada yang terhormat Bapak Rashid Ridho, SPD MPD, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini di hari pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Yang kedua, salawat salam marilah kita sama-sama curahkan kepada panutan alam, panutan kita sebagai umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala bentuk syafaatnya bisa dirasakan oleh kita hingga yaumil akhir. Amin. Ibu Dr. Ria Herdiana, Dr. Hana MSI sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi yang saya hormati. Kemudian Bapak Pugiar Soherman, MPD, SPD MPD selaku Sekretaris Prodi yang saya hormati. Para struktural di lingkungan
Himpunan Pendidikan Ekonomi yang saya hormati dan saya banggakan, pada jajaran panitia dan juga para undangan di lingkungan Kema FKIP maupun Kema Universitas Langgang Buana yang saya hormati juga yang saya banggakan. Alhamdulillah ya, berlangsung dan juga amal pihak yang telah ikut serta mengisi kegiatan untuk kegiatan pagi ini, dan juga saya juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, kemudian jajaran himpunan yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga kegiatan ini bisa berlaksana dengan lancar. Harapan saya bahwa kegiatan ini mampu menjadi tolak ukur adanya perubahan paradigma mengenai teknologi informasi di dalam pengembangan ekonomi kreatif di generasi milenial. Oleh karena itu, saya mengharap bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, semua pesertanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan tidak ada kendala ke depannya, sehingga manfaat dari kegiatan webinar ini bisa dirasakan tidak hanya untuk hari ini, tapi nanti untuk ke depan di masa depan kalian semua. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semangat kepada para panitia dan seluruh jajaran Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rashid Ridho yang telah memberikan sambutannya. Oke teman-teman, pasti teman-teman boring ya dengerin sambutan-sambutan tadi. Tenang teman-teman, acara inti akan segera dimulai. Sebelum itu, saya akan membacakan S dan K webinar ini ya. Share screen dulu. Tata tertib pelaksanaan webinar. Yang pertama, memasuki Zoom sesuai dengan link yang dibagikan panitia serta sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, diwajibkan untuk on kamera. Yang ketiga, diharap mematikan mikrofon selama pelaksanaan langsung, mikrofon bertanya. Yang kelima, benar hingga mengisi di share panitia. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang super keren ini, teman-teman masih semangat kan? Masih. Kita langsung saja mulai pemaparan materi dengan tema eksistensi generasi milenial dalam mengoptimalisasikan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi di era digital, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Afif Firmansyah, SMB, selaku Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan akan ditemani oleh moderator kece kita kali ini, yaitu Teh Dea Adinda yang akrab dipanggil dengan Adinda. Oke, Teh Adinda, silahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mohon perkenalkan diri, nama saya Dea Adinda. Bisa dipanggil Dea ataupun Adinda ya teman-teman. Nah, saat yang dinanti tiba, sekarang kita sudah masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kang Afif. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu.
Nama Muhammad Afif Firmansyah, SMB, lahir di Kuningan 18 Januari 1981. Status sudah menikah, pendidikan terakhir S1 Manajemen Bisnis. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia Jawa Barat, Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Jawa Barat. Yang ketiga, Sekretaris Umum BPD HIPMI Jawa Barat tahun 2012 sampai 2015. Yang keempat, Wakil Ketua Jaringan Pengusaha Nasional Japnas Jawa Barat. Yang kelima, Ketua Komtab dan Tim TKDN Kadin Jawa Barat. Sekarang beliau sebagai Direktur Utama PT Geraha Cahaya Mulia, Komisaris PT Ciremai Putra Pasundan, PT Naik Kelas Indonesia, dan PT Aksi Karya Semangat Indonesia. Beliau juga pernah menjuarai pertama Anugerah Inovasi Jawa Barat Award 2013, Anugerah Moteker Award 2012, pada satu Business Competition se-Asia to Young Entrepreneur 2009, Indonesia Business Link, Wirausaha Muda Mandiri 2008, dan founder Gerakan Indonesia Muda Berbisnis GIMB. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya kita persilakan kepada pemateri yang luar biasa ini untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kepada Kang Apip, dipersilakan. Sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada Wakil Dekan yang tadi sampaikannya kepada Ibu Program jurusan Ibu Ria. Adik-adik semuanya, program jurusan manajemen di Universitas Ranggang Buana. Memang sangat luar biasa dan saya cukup bergembira bisa ikut bergabung di forum kita pagi. Cuman memang permohonan maaf, saya kemarin baru mendapatkan info bahwa saya harus ada salah satu kegiatan yang mungkin ini kegiatan yang bisa ditinggalkan dari jam 9 sampai jam 11. Jadi saya kemarin minta ke panitia untuk saya bisa didahulukan atau nanti setelah jam 11. Tapi secara keputusan ya kita jalan aja untuk di pagi ini. Nanti mungkin kalau jam 11 masih ada ya saya bisa gabung lagi. Intinya adalah teman-teman, kami dari Gekraf Jawa Barat menyambut baik undangan ini, dan termasuk juga ini mungkin menjadi awalan kita kalau nanti ke depan kita bisa kolaborasi kerjasama untuk pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Betul kata Ibu Ria tadi bahwa sekarang ekonomi kreatif ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi kita punya tagline sebenarnya di Gekraf itu adalah ekonomi kreatif masa depan Indonesia. Nah, karena sekarang sumbangsi ekonomi kreatif di Indonesia udah di 3 besar penyumbang APBN yang ada di Indonesia. Jadi kita sebenarnya di Gekraf Jawa Barat ataupun di Gekraf Pusat termasuk pemerintah Indonesia ini sangat concern sekali di ekonomi kreatif ini. Nah, mungkin saya boleh sharing sebentar tentang ekonomi kreatif dan Gekraf. Tapi mohon maaf mungkin saya jam 9 kurang 5 menit harus off dulu karena tadi ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi yang pasti mungkin saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu ekonomi kreatif. Kira-kira teman-teman sebagai anak muda sesuai tema lakukan untuk masuk dan tes di ekonomi kreatif ini. Nah, ekonomi kreatif ini memang kita di Gekraf Jawa Barat sangat banyak berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk juga di kampus. Nah, nanti teman-teman kita insya Allah banyak bisa berkolaborasi untuk pengembangan ekonomi kreatif di kampus, karena rencana di Gekraf ini kemarin sudah launching itu ada gerakan ekonomi kreatif berbasis kampus gitu. Nah, apa sih ekonomi kreatif? Jadi gini teman-teman, kalau ekonomi kreatif ini sebenarnya adalah penciptaan nilai tambah gitu. Jadi yang dulunya kita berbicara tentang
wirausaha, berbicara tentang produk, berbicara tentang ekonomi yang mungkin dalam tanda kutip ekonomi yang secara general gitu ya. Nah, penambahan ekonomi kreatif ini adalah penambahan nilai tambah sebenarnya. Jadi kira-kira misalnya dalam satu bidang ini misal gitu ya. Nah, misalnya di bidang subsektor kuliner. Nah, di ekonomi kreatif sendiri sekarang diakui oleh pemerintah adalah di 17 subsektor. Jadi 17 subsektor itu dari mulai kuliner, ada juga fashion, ada juga aplikasi, gamers, penerbitan, desain grafis, dan lain-lain gitu. Arsitek sampai 17. Nah, gimana caranya teman-teman yang pelaku ekonomi kreatif ini mempunyai nilai tambah di bidang-bidang itu gitu. Contohnya misalnya di kuliner. Nah, teman-teman nih misalnya ada yang bisnis kuliner. Nah, kira-kira punya nilai tambah enggak? Makanya sangat pada produk atau jasa kita gitu. Nah, ini berlaku juga buat teman-teman di milenial ya, sesuai tema gitu, peran penting para milenial gitu ya untuk pengembangan ekonomi kreatif di zaman digital ini. Nah, sekarang hampir 80% pelaku ekonomi kreatif digital itu anak-anak muda. Mungkin hampir 90% lah ya gitu ya, anak-anak muda gitu. Termasuk teman-teman semua yang ada di kampus. Jadi teman-teman ini merupakan salah satu penggerak ekonomi kreatif sebenarnya. Setelah tidak bisa, karena teman-teman sekarang di zaman sekarang ini ya memang mempunyai value yang cukup besar, yang dulunya mungkin masih sifatnya keduluan ya, maksudnya keduluan itu yang masih bersifat standar. Teman-teman digital ini sangat besar. Itu mengarah ya. Lihat di sini, makanya di G-Club sendiri kita banyak tuh teman-teman artis, teman-teman influencer gitu ya, teman-teman gamer gitu, karena mereka adalah mempunyai nilai tambah gitu. Bagaimana dulu kita mempromosikan sesuatu itu harus pakai flyer, misalnya brosur, bagi-bagi, memasang suatu nadanya besar itu sangat luar biasa ya, pusat atau termasuk ya berapa pemasaran peluang bagi teman-teman nih di bagaimana teman itu bisa nah, di Jawa Barat sendiri sekarang yang menjadi prioritas itu ada 4 gitu. Yang pertama masih di kuliner, subsektor kuliner, yang kedua masih di fashion, terus yang ketiga di kria, yang keempat ini yang memang menjadi salah satu andalan yaitu di gamers. Ternyata di Jawa Barat sendiri, di Bandung itu para developer gamers itu sangat banyak, walaupun tidak terlihat gitu, dan mereka pangsa pasarnya itu luar negeri gitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga production house yang kita kenal cukup besar di Amerika, di luar negeri sana, ternyata inilah salah satu subsektor yang memang menjadi unggulan di Jawa Barat gitu. Nah, bagaimana dengan subsektor lain ya, ekonomi kreatif ini lagi banyak didukung, sehingga sekarang seluruh subsektor ini memang mendapat cukup perhatian yang bagus juga atau cukup serius gitu. Kemarin terakhir di Bali itu diadakan conference ekonomi kreatif internasional gitu. Jadi Indonesia berharap bahwa ekonomi kreatif ini menjadi salah satu tulang punggung nanti ekonomi ke depan gitu. Nah, sekarang negara apa sih yang perkembangannya ekonomi kreatif? Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya,
Korea adalah salah satu pengatur, makanya sekarang ya saingannya pada waktu sekarang gitu ya. Kalau teman-teman tahu drama Korea, musik-musik Korea itu sangat mendunia. Dan itu adalah salah satu subsektor di ekonomi kreatif gitu. Jadi Korea ini sangat concern sekali dukungannya kepada ekonomi kreatif. Nah, salah satunya kan dengan industri perfilman, industri pertunjukan, musik gitu. Mereka sangat mendukung sekali negaranya kepada para pelaku ekonomi kreatifnya. Sehingga sekarang drama-drama Korea mendunia gitu ya, termasuk di Indonesia. Mungkin salah satunya teman-teman yang suka melihat drama Korea. Ya. Nah, itu karena memang apa namanya didukung oleh negara di Korea gitu. Gimana caranya mereka mengasih insentif masuk diberikan perfilman yang ada sudah mulai concern juga, sudah mulai perhatiannya sudah fokus juga ke beberapa subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Nah, di Gekraf, ya alhamdulillah saat ini kita mempunyai Dewan Pembina Pak Sandiaga Uno, sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno juga sangat mendukung program-program yang ada di Gekraf gitu. Mungkin nanti juga suatu saat teman-teman bisa mengundang juga Pak Sandi bicara tentang ekonomi kreatif itu, kita nanti bisa kerjasama dengan Gekraf gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, kita di Gekraf juga sangat terbuka nanti untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman. Jadi mungkin di webinar ini sangat terbatas waktunya, tapi suatu saat kita bisa kolaborasi bikin sesuatu hal yang tentang ekonomi kreatif gitu. Karena alhamdulillah di Gekraf Jawa Barat sendiri juga kita banyak merekrut teman-teman yang memang punya potensi gitu untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif. Termasuk nanti kita di kampus kita juga coba bisa kembangkan dan kira-kira apa yang bisa kita perbuat untuk pengembangan ekonomi kreatif ini. Jadi mungkin ekonomi kreatif ini memang sangat luas ya cakupannya, tapi tadi sebagai penting di ekonomi kreatif ini adalah bagaimana teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini mempunyai nilai tambah gitu. Contohnya di kuliner, misalnya tadinya jualan misal gitu ya, jualan sorabi. Kalau dulu kan sorabi hanya sorabi telur, sorabi yang asin-asinan gitu ya, oncom gitu ya. Sekarang udah ada sorabi durian, sorabi keju gitu ya, sorabi vanila gitu ya. Nah, itu kan pengembangan ataupun penambahan nilai tambah di produk gitu, termasuk jasa sekarang gitu ya. Misalnya dulu ya kita misalnya melakukan promosi gitu ya, kita hanya dengan offline gitu ya, dengan membuat brosur dan lain-lain. Sekarang ya ditambahkan nilai lah dengan salah satunya adalah dengan digital tadi. Jadi dan pelaku ekonomi kreatif di bidang digital ya memang para anak-anak muda gitu, termasuk juga para pelaku yang ada di kampus. Jadi saya berharap ini teman-teman yang ada di kampus sekarang teman-teman itu secara tidak langsung sudah menjadi pelaku ekonomi kreatif. Kalau teman-teman aktif di sosial media gitu ya, aktif menggunakan media online gitu ya untuk melakukan kegiatan gitu, termasuk juga untuk berwirausaha. Jadi saya sangat senang teman-teman mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu juga sumbangsi teman-teman dalam pengembangan ekonomi kreatif khususnya ada di kampus gitu. Nah, mungkin itu dari saya sebagai pengantar sih sebenarnya ya. Sekali lagi mohon maaf kemarin itu saya sudah menjadwalkan, ternyata memang ada satu kegiatan yang memang nggak bisa ditinggalkan selama 2 jam 9 sampai jam 11 ini. Nanti mudah-mudahan kalau memang masih ada nanti saya bisa bergabung lagi, atau boleh nanti save nomor saya juga, nanti kalau ada kita bisa berkolaborasi ke depan. Tapi yang pasti Gekraf Jawa Barat sangat terbuka bagi teman-teman untuk bisa berkolaborasi dan bisa ke depannya bisa mungkin bikin acara bareng atau misalnya bikin sesuatu hal yang memang untuk pengembangan ekonomi kreatif khususnya dari kampus. Itu dari saya, terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti saya coba mengontak teman-teman juga yang di Gekraf untuk bisa hadir di Zoom ini. Nanti bisa teman-teman kalau ada pertanyaan
atau apa namanya suatu hal yang bisa teman-teman sharingkan, nanti teman-teman Gekraf bisa apa namanya menyampaikan gitu. Boleh nomor telepon saya nanti bisa di save ya di 0811209373. Nanti bisa langsung kalau ada sesuatu hal yang teman-teman memang perlukan ataupun teman-teman memang perlu di apa namanya bantu dalam pengembangan ekonomi kreatif. Hatur nuhun sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti saya coba sambil berjalan nanti ada perwakilan yang mungkin masuk di sesi Zoom-nya berikutnya. Terima kasih Pak Bapak Ibu dari perwakilan kampus dan teman-teman, semangat sekali lagi. Ini bukan merupakan akhir, nanti mudah-mudahan ini di awalan kita untuk bisa berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Afif, hatur nuhun Pak Afif. Terima kasih Kang Sama-sama Bu Ria. Terima kasih. Terima kasih Kang Afif atas materinya untuk kali ini. Sebelumnya mohon izin untuk foto terlebih dahulu ya Kang, foto bersama. Teman-teman boleh dipersilahkan untuk on cam. On cam. Untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Izin Bu Ria, Tede ya. Kita pakai salam kreatif gitu. Boleh Kang, salam kreatif. Izin Ketua. Baik Kang. Oh gini, salam kreatif teman-teman. Boleh ya. Dari awal lagi ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Afif atas materi yang sudah disampaikannya, sangat bermanfaat. Selanjutnya akan ada sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan dipilih. Kalau Ibu boleh bertanya tidak? Boleh Ibu, boleh bertanya. Oh, iya. Oke, nanti dijawabnya sama Pak Agung ya, Pak Agung Fatwa. Masya Allah, Ya, Bu. Itu selamat Bu datang. pertanyaannya. Jangan yang susah, Bu. Saya. Tidak Pak, Siap, sama Bu. kita sama-sama belajar. Boleh. Kalau langsung boleh tidak Bu moderator? Boleh Ibu, boleh bertanya. Iya. Maka saya langsung ya bertanya untuk membuka pertanyaan di pagi hari ini. Izin ke semuanya ya. Pak Agung Fatwa, perkenalkan, saya kebetulan sebagai salah satu dosen di pendidikan ekonomi. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali ada kegiatan ini yang dilakukan oleh mahasiswa kami, karena kebetulan salah satu mata kuliah yang ada di pendidikan ekonomi itu adalah mata kuliah ekonomi kreatif. Nah, sehingga betul-betul untuk angkatan yang pada saat ini mengontrak mata kuliah ini pasti sangat-sangat bermanfaat. Nah, tadi sudah dibuka oleh Pak Afif ya. Nah, sekarang sedikit saja saya mau bertanya. Kan di sini tentang ekonomi kreatif itu sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah gitu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah
ada tidak dukungan yang diberikan pemerintah, khususnya untuk generasi milenial ya, yang berhubungan dengan ekonomi kreatif yang berbasis digital ini, Pak. Barangkali ada seperti misalnya diberikan pelatihan-pelatihan atau apapun itu yang bisa menjadikan khususnya ya, ini yang berhubungan dengan kampus, misalnya mahasiswa, itu mereka selain fokus pada perkuliahannya, juga mereka memiliki ilmu untuk wirausaha mungkin. Karena yang saya pahami ini, barangkali kalau salah tolong diberitahu ya Pak. Yang saya tahu ekonomi kreatif itu adalah level yang lebih tinggi daripada berwirausaha. Karena ada sesuatu yang lebih ditingkatkan nilainya, baik itu dari kreatifnya atau inovasi dan lain sebagainya. Begitu mungkin pertanyaan dari saya, Pak Agung. Terima kasih. Ibu Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Ini teman-teman beruntung sekali punya ibu seperti sosok Ibu Ria. Ya, sangat memperhatikan kita. Karena saya lagi mencoba, Bu, lagi mencoba masuk ke dunia hari ini, teman-teman yang hari ini menyaksikan. Karena bagaimanapun, saya, Bu Ria, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya yang hari ini hadir, yang mohon maaf saya belum bisa sebutkan satu persatu, kita semua pernah muda. Tapi teman-teman hari ini belum pernah seusia kita. Gitu kan ya? Jadi nilai ekonomi kreatif memang betul Bu Ria, untuk yang fundamentalnya kita perlu belajar bagaimana menanamkan jiwa entrepreneur, jiwa kemandirian, jiwa kreatif. Setelah itu baru kita bisa mengolah. Jadi memang yang fundamentalnya materi-materi kewirausahaan kita perlu kuasai. Yang menjadi catatan penting dari seorang entrepreneur atau wirausaha adalah mau membuat sebuah pembukuan, pencatatan. Karena ini menjadi PR kita bersama. Salah satu kegiatan dari Gerakan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat adalah mensosialisasi standar untuk bisa menjadi pelaku usaha yang naik kelas. Salah satunya adalah pencatatan keuangannya mesti rapi. Jadi ini mumpung teman-teman baru mulai, catat apa yang dilakukan, catat apa yang dibelanjakan, lalu lihat kembali catatan tersebut atau pembukuan tersebut untuk belanja yang berikutnya. Sehingga penghitungan yang dasar sekali, penghitungan HPP, jika memang produknya ada produk yang memang dibutuhkan produksi. Ya, karena wirausaha tidak selalu harus ada produk. Jasa juga wirausaha, entrepreneur. Contoh, membuat lembaga pelatihan misalnya, atau event organizer misalnya. Tapi tetap ada belanja-belanja pokok yang mesti kita alokasikan. Nah, ini bagaimana pengaturan keuangan dan sebagainya. Jadi, untuk jiwa muda hari ini, ayo mulai mencatat apa yang dilakukan dan lakukan apa yang dicatat tadi. Menjadi satu hal yang fundamental. Lalu pendekatan pemerintah hari ini tidak hanya dari Kemenparekraf, ada dari Kementerian UMKM dan Koperasi yang lebih fokus ke UMKM, tapi juga digarap untuk pengembangan ekonomi kreatif ini ada di Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan juga hari ini ada, ya kan? Karena bukan lagi hanya sekedar jargon, slogan bahwa ekonomi kreatif ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi di negara kita, di daerah kita, di wilayah kita, di lingkungan kita. Bahkan ini menjadi satu penopang untuk ekonomi di keluarga. Jadi teman-teman yang hari ini kuliahnya dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan dari orang tua, masih dibiayai per semesternya, bulanannya. Ini teman-teman perlu syukuri banget gitu. Ya, kita perlu bersyukur banget bahwa orang tua kita masih memiliki kemampuan secara ekonomi mensekolahkan. Nah, bagi yang terbatas, ini adalah kesempatan. Bagi yang betul-betul sudah mandiri, inilah pembuktian. Nah, siapapun kita, segera untuk bisa menjadi seorang yang mandiri. Apalagi didukung Bu Ria dan tim dari akademisi
untuk bisa mendorong menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Saya pikir ini adalah waktunya kita berkolaborasi, Bu Ria dan teman-teman semua, bagaimana kita bisa mewujudkan, tadi kita salam kreatif ya, yang ibu jari ini atau jempol ini menandakan bahwa kita adalah mampu beradaptasi. Jadi adaptasi, lalu orang-orang yang mampu beradaptasi adalah orang-orang yang mampu untuk melihat sebuah peluang, akhirnya menghadirkan yang namanya inovasi. Nah, yang ketiga, jari yang ketiga, ya sehingga terbentuk huruf K, kreatif. Yang K-nya adalah, atau yang ketiga ini adalah kolaborasi. Nah, bagaimana kita mampu beradaptasi, melakukan inovasi-inovasi. Inovasi ini tidak selalu harus berwujud produk. Jadi teman-teman, inovasi ini berupa mindset, ini adalah inovasi. Cara baru saya untuk menggunakan jilbab yang kekinian, misalnya. Ya, apakah dikasih manik di sebelah mana? Ini inovasi. Ada sebuah keinginan baru, itu adalah sebuah inovasi dari mindsetnya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Teman-teman punya waktu, punya tenaga, belum banyak beban, kolaborasi dengan kita yang sudah ada pengalaman, ada jam terbang, didukung sehingga bisa melakukan percepatan. Semoga itu menjawab, Bu, karena ini waktunya kita berkolaborasi, akademisi, swasta, ya kalau teorinya secara kebersamaan kita sudah sama-sama mengetahui, yaitu bagaimana kita menggunakan kekuatan pentahelix. Ada media, teman-teman adalah bagian dari media, karena setiap orang adalah reporter, setiap orang adalah seorang yang bisa memberitakan apapun, di kejadian dimanapun, karena teknologinya sudah ada di dalam genggaman. Semoga bisa memberikan jawaban dan semangat. Sekali lagi, kasih dong reaction buat Bu Ria yang pertanyaannya membuka banyak hal di pagi hari ini. Saya mau kasih reaction buat Bu Ria. Mana reactionnya? Nah, mana reactionnya teman-teman? Jalan 400 keluarga, 400 keluarga, dosen, pendidik, karena 2 angkatan sebelumnya taruna dan taruninya. Jadi izin pagi ini saya tetap menyimak kondisinya, tapi saya lagi prepare untuk ngisi acara. Hatur nuhun pisan Bu Ria dan teman-teman, sukses ya deh ya acaranya dan teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih kepada Kang Agung yang telah menjawab pertanyaan di sesi kali ini. Baik teman-teman, kalian masih tetap bisa bertanya, tetapi pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize. Neng, kalau ibu karena nggak ditulis nggak bakal dapat door prize dong. Khusus Bu Ria dapat hadiah door prize dari saya, Bu. Masih ada Pak Agung punten, manawi Agung terakhir. Aman Bu, nanti saya kirim hadiahnya. Alhamdulillah, ya. turnuhun. Siap, thank you. Ya, Siap, nuhun Bu. Sami-sami Bu. Aduh, jadi malu Ibu. Insya Allah, terima kasih banyak Kang Agung. Baik, teman-teman yang mau bertanya langsung ke kolom chat aja ya. Sambil menunggu materi yang kedua, kalian boleh bertanya lewat kolom chat.
Mohon maaf, gue Star. Oke, teman-teman, ada yang bisa memaparkan kesimpulan dari kesimpulan materi dari pemateri yang sudah disampaikan. Untuk itu akan ada door prize juga. Barangkali teman-teman akan menyimak materinya. Boleh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya. Pertanyaannya kita tampung dulu, nanti akan dijawab di akhir acara atau di WhatsApp. Tapi tetap dapat door prize untuk pertanyaan terbaik ya, teman-teman. Baik, teman-teman, terasa ya waktunya sudah berakhir. Masya Allah sekali hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi semua. Semoga apa yang kita raih hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita dan semoga kita menjadi generasi milenial yang berkualitas, intelektual, dan kreatif. Saya Deya Adinda ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Afif, Kang Agung, sebagai Kang Afif sebagai pemateri hari ini dan Kang Agung yang sudah berkenan menjadi hari ini. Dan juga teman-teman yang masih stay bersama kami, saya serahkan kepada Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah ya teman-teman, mohon maaf sekali tadi ada sedikit kendala dulu. Nah sekarang semoga ilmu yang diberikan oleh Kang Apip, Kang Agung, serta tadi diskusi bersama Bu Ria dan juga Kang Agung bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman masih semangat ya, soalnya kita masih punya satu acara lagi nih yang gak kalah seru, yaitu Bincang Singkat bersama Guestar kita dari Amerika loh. Keren banget kan? Oke teman-teman, kita mulai aja ya bincang-bincangnya yang akan disampaikan oleh Guestar kita, yaitu Anthony Regazin, sebagai konten kreator dari Amerika yang akan dipandu oleh si teteh cantik yaitu Teh Tia Hairulisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Di sesi webinar kita ini akan memperkenalkan bintang tamu spesial kita hari ini. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Hairulisa, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, dan juga selaku webinar di sesi kali ini. Thank you very much. In this webinar session, we will introduce our special guest star. But before that, I will introduce myself first. My name is Tia Hairulisa. I'm a leader of Himapeko, and I'm a moderator here. Baik, kita lihat dulu sepertinya apakah bintang tamu kita sudah hadir pada hari ini. Anthony, are you there? Yeah, can you hear me? Okay, our guest star are here. Anthony Regazin. Could you introduce yourself, please? You want me to turn on my camera too? Anthony Raga. Okay. Also, you can turn on your camera. You just want me to like introduce myself? Yes. Yeah. So can y'all see me? I don't know if it's blurry or not. Can y'all see me? Bagus, screenshot please. Yeah. All right, well, I'm Anthony Regazin. I'm just like an influencer from America. So yeah, that's about it. I mean, I do like TikTok and YouTube and all that. So if y'all got like any questions, y'all can like ask and stuff. Baik, guest star hari ini yaitu bernama Anthony Regazin. Dia sebagai public figure dan juga di mana dia sebagai content creator di TikTok dan YouTube. Oleh karena itu,
boleh mungkin kita melihat CV gestar kita hari ini. I will shout to the participants about your CV. Baik, kita bisa lihat di sini. Di sini adalah CV Gestar kita hari ini, bahwa Gestaran ini yaitu seorang content creator atau juga public figure yang dimana Anthony Ragazzi adalah star famous for posting videos about Fluffy Box. He also posts YouTube videos on his self-titled channel where he has over 5,000 subscribers and he has amassed over 300 followers in Ragazzi, and since changes in sports and other co-curricular activities. And also, he always has a desire of becoming a popular celebrity, and for that, he started his online career at an early age. Bisa dilihat juga di sini tentang popularitas ataupun prestasi yang pernah diraih oleh beliau ini. Jadi yang pertama, beliau ini mempunyai 3 akun TikTok. Yang pertama itu first akun TikToknya itu yang di bawah. Tetapi 2 akun TikToknya yang di atas ini adalah hasil dari peraihan Gestar kita hari ini pada saat dia memiliki masalah dengan akun TikToknya. Tapi dia sangat memotivasi kita dengan semangatnya terus meraih apa yang ingin dicapainya. Seperti itu. Okay, Anthony. As I know if you always did something great and always inspire many people to chase their goals life. And also I have a question. What motivates yourself to never give up? Because I've seen on your channel and of course heard your story about your first TikTok account. You have been having trouble this time with your first TikTok account, right? Yeah, they kept banning this stuff. Yeah, but you are really amazing and great because you never give up and always try to motivate people, and you created some other TikTok accounts but always got high enough followers in a few days. It was really quite amazing though. And maybe you can explain what motivated yourself to never give up to the participants. Yeah, what basically motivated me is just like believing in myself. Like just stay true to yourself. Like you don't gotta always like depend on someone else. Just depend on yourself, and then just keep pushing and putting out content and just being consistent. That's the main thing, is just being consistent. Like if you just making a video one day and then waiting a couple months, it's not gonna work. Like you gotta constantly keep doing it, and then you'll just see results as you just keep going and going. So yeah. Wow, thanks for the answer. It was really amazing. Baik, teman-teman. Jadi tadi saya menanyakan kepada gestar kita kali ini karena seperti yang saya tahu dia tuh selalu menginspirasi para generasi milenial. Kenapa? Karena dia selalu konsisten untuk melakukan apa yang dia inginkan untuk dicapai gitu. Jadi berkaca dari permasalahan beliau ini, waktu itu sedikit bercerita, waktu itu beliau ini pernah mengalami permasalahan dengan TikTok akunnya gitu. Berkaca juga dari impian beliau, bahwa beliau ini memiliki impian untuk menjadi content creator yang terkenal, tapi setelah mencapai tujuannya dan impiannya itu,
pernah mengalami permasalahan di first akun TikToknya, yang dimana itu adalah hal yang beliau impi-impikan seperti itu. Tapi terlepas dari hal tersebut, dia selalu konsisten, selalu memanfaatkan segala peluang dalam memanfaatkan teknologi di era digital ini. Dan hingga saat ini, beliau memiliki 3 akun TikTok dengan followers terbanyak, dan juga meraih berbagai penghargaan di berbagai akun TikToknya, walaupun dia pernah meraih permasalahan yang sempat membuatnya depresi seperti itu. Okay, because we don't have time again, all thanks for the answer, and it was really amazing. As a generation, Kind of hard to hear you. yeah. You asked me to say what? I have a question for you. Can you say something to us as a millennial generation? What should we do to chase our goals life? Because you are really motivate ourselves to chase our goals life or our dream. Like, yeah, y'all want advice on like how to live your best life? Is that what you asked? Siapa yang bukan? Okay, I think that's enough. And wow, thanks for the answer. It was really amazing. Baik teman-teman semuanya, tadi saya menanyakan kepada bintang kita hari ini bahwa apa yang membuat beliau ini termotivasi untuk terus meraih impiannya sebagai generasi milenial yang berhasil memanfaatkan teknologi di era digital ini. Namun sayangnya sesi kali ini waktu sudah berakhir. Ucapkan kasih banyak pada partisipan yang sudah stay sampai sesi akhir ini, juga pada bintang tamu dan juga pada materi kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga kita dapat meraih ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kita semua. Dan juga sebagai tanda terima kasih, kami akan menyerahkan piagam penghargaan untuk bintang tamu kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh materi juga bintang tamu kita hari ini dapat memotivasi kita untuk meraih impian serta mampu menjadikan kita menjadi generasi milenial yang berkualitas untuk menciptakan peluang dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ekonomi kreatif di era digital ini. Okay, because the time of this session is over, thank you so much to our special guest star. It's an honor to be here with you. We really appreciate and here we will give you certificate the best guest star at Matrikos Culinary Event Lalang Buana University, Indonesia. Also, you want to apologize if there was mistakes with it, and hope you always happy and more alive and break with your masterpiece. Thank you so much and have a good night. But before that, can we talk the photo first? Baik, teman-teman, sekarang ada di foto bersama dulu dengan Tari. Boleh di-on-kan kamera saat harga spesial